Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AK 7C. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Keuangan Internasional dan Harga Transfer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Putri Ayu Oktavia, beserta rekan kelompok saya, Alexander Tambunan, Edo Artapandala Putra, dan Putri Pariha Rosmania. Tanpa berlama-lama lagi, slide pertama akan dijelaskan oleh Putri Pariha Rosmania. Kepada Putri Pariha, kami persilakan. Baiklah, nama saya Putri Pariha Rosmania. Terima kasih kepada Saudari Putri Ayu. Untuk materi yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia, yang mana mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis global di berbagai negara. Yang kedua itu harga transfer. Untuk harga transfer ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan peyoratif. Untuk netral itu mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban biaya atau beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif yaitu mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara dengan tarif pajaknya itu rendah. Kemudian slide selanjutnya itu manajemen internasional meliputi aktivitas. Yang pertama itu ada aliran finansial, yang mana yaitu merupakan arus masuk modal dan pinjaman. Kedua itu ada aliran real, yaitu arus masuk barang, dagangan barang yang terdiri dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Untuk yang ketiga itu aliran budaya, yang mana itu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dalam perilaku. Yang mana hakikat dalam manajemen itu untuk keuangan internasional yaitu ekspor kapital, budaya, dan barang dagangannya dari negara-negara kapitalis, yaitu kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Yang kedua itu ada sistem moneter internasional, yang mana digunakan antara lain yang pertama itu ada kurs tetap, kurs mengambang terkendali, kemudian ada pengaturan zona target, terus ada kurs tertambat, kemudian ada tertambat merangkak, dan tertambat pada sekeranjang mata uang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Edo. Terima kasih Saudari Putri Pariha Rosmania atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Edo Artapandala Putra. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga keuangan internasional di dunia ada 6. Yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund, yang tujuannya untuk mendorong stabilitas keuangan internasional dan kerjasama moneter. IMF juga memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu mengurangi kemiskinan. Yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia, adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang tujuannya untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal. Yang ketiga ada IFC atau International Finance Corporation, yang tujuannya untuk membantu pembiayaan pembangunan negara-negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman kepada sektor swasta. Yang keempat ada IDA atau International Development Association, yang tujuannya untuk membantu negara termiskin agar berkembang lebih pesat, merata, dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Yang kelima ada BIS atau Bank of International Settlement, yang tujuannya untuk melayani bank sentral dalam mengejar stabilitas moneter dan menghadapi keuangan untuk mendorong kerjasama internasional di bidang tersebut dan bertindak sebagai bank untuk bank sentral. Dan yang terakhir ada RDA atau Regional Development Agencies, yang tujuannya untuk pembangunan terutama ekonomi regional Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di slide selanjutnya ada Transfer Pricing Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yang mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar
karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alexander Tambunan. Harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu pusat pertanggungjawaban. Di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Tujuan yang diinginkan dalam harga transfer. Yang pertama, memaksimalkan penghasilan global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dalam penetrasi pasar. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Yang kelima, mengontrol kredibilitas asosiasi. Yang keenam, mengurangi risiko moneter. Yang ketujuh, mengatur arus kas anak atau cabang yang memadai. Yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Yang kesembilan, mengurangi beban pengenaan pajak di bea masuk. Yang kesepuluh, mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah. Ada beberapa variabel dalam menentukan harga transfer. Yang pertama, faktor pajak. Harga transaksi yang wajar merupakan harga yang akan diterima oleh pihak-pihak tidak berhubungan istimewa untuk barang-barang yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama persis. Yang kedua adalah faktor tarif. Tarif yang dikenakan untuk barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan penentuan harga transfer perusahaan multinasional. Yang ketiga, faktor daya saing. Demikian juga halnya, harga transfer yang lebih rendah dapat digunakan untuk melindungi operasi yang sedang berjalan dari pengaruh kompetisi pasar lainnya. Yang keempat adalah risiko lingkungan. Apabila faktor daya saing luar negeri dapat menjamin harga transfer yang rendah dan dibebankan kepada anak perusahaan luar negeri, risiko atas harga inflasi yang sangat tinggi dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya. Yang kelima, faktor evaluasi kinerja. Kebijakan harga transfer juga dipengaruhi oleh pengaruh mereka terhadap perilaku manajemen dan seringkali merupakan penentu kinerja perusahaan yang utama. Yang keenam, kontribusi akuntansi. Para akuntan manajemen dapat memainkan peranan yang signifikan dalam menghitung keseimbangan dalam strategi penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer. Di dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan menentukan harga. Secara garis besar, harga transfer sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer terdiri atas 3. Satu, yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar, dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Kedua, yaitu metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang dan jasa. Penetapan harga transfer metode ini relatif mudah, tetapi terlalu banyak kekurangan. Yang ketiga, yaitu terakhir, harga transfer negosiasi, mencerminkan perspektif kontroliabilitas yang interdalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab atas transfer negosiasi ini. Sekian hasil presentasi kami. Untuk kekurangannya kami memohon maaf. Kepada Pak Andrian kami berterima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.